Selamat datang di sesi telaah sumber kita kali ini. Kita sering banget ya punya kebiasaan kalau ada sisa makanan atau bahan mentah, ya udah langsung saja masuk kulkas. Betul-betul, anggapannya kan pasti aman, pasti awet gitu ya. Ya, tapi sumber informasi yang Anda bagikan ini, yang isinya dialog dokter sama pendengarnya Pak Hendra itu, wah ini kok beda ya pandangannya? Nah, itu dia. Sumber itu justru menyoroti gimana kebiasaan yang kita anggap benar, ini malah bisa berbahaya, terutama loh bagi Anda yang usianya di atas 60 tahun. Oh begitu ya? Iya, ternyata kulkas itu bukan jawaban ajaib buat semua makanan. Suhu dingin memang sih memperlambat pertumbuhan bakteri, tapi ya itu, nggak menghentikan semua proses kimia atau biologis. Bahkan bisa memicu tumbuhnya jamur atau ya racun halus gitu. Ini kayak, apa ya, semacam ilusi kulkas. Dinginnya itu seolah menipu kita soal keamanan makanan. Ilusi kulkas. Wah, istilah baru nih. Menarik. Jadi, mari kita bedah lebih dalam ya. Kita lihat beberapa contoh makanan yang kayaknya sih aman-aman aja di kulkas. Tapi ternyata, perlu dipikir ulang penyimpanannya. Kayak pertanyaan Pak Hendra di sumber itu kan. Kita mulai dari tape singkong deh. Oke, tape singkong. Manis, hasil fermentasi. Banyak yang yakin ini aman lah di kulkas. Awet gitu. Nah, disitulah kesalahpahamannya menurut sumber tersebut. Proses fermentasi tape itu kan unik ya. Di suhu dingin bukannya berhenti total, tapi malah bisa berubah arah. Berubah arah? Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, bakteri baik yang kita harapkan dari fermentasi itu malah bisa mati. Sementara itu, jamur atau bakteri lain yang nggak kita inginkan justru bisa berkembang biak pelan-pelan di situ. Kadar alkoholnya juga bisa naik, terus enzim baiknya bisa rusak. Wah, kompleks juga ya ternyata. Lalu dampaknya apa dong? Terutama katakanlah buat lansia yang pencernaannya mungkin lebih sensitif. Sumber itu nyebutin, ya, bagi lansia ini bisa bikin nggak nyaman. Kayak perut jadi kembung, atau mulas, mual gitu. Jadi saran dari sumber tadi sih cukup jelas ya. Gimana sarannya? Nikmati tape ya, dalam 1-2 hari aja. Simpen di suhu ruang. Terus, jangan dicampur sama produk fermentasi lain kayak yogurt gitu pas nyimpen. Oke, dicatat. Jadi tape 1-2 hari suhu ruang. Nah, dari tape kita geser ke bumbu dapur yang hampir pasti ada. Bawang merah. Ini juga sering banget masuk kulkas. Kadang udah dikupas pula biar praktis pas masak. Iya, praktis di awal tapi ada risikonya juga loh. Menurut sumber itu, suhu dingin kulkas itu bisa merusak minyak atsiri. Itu loh, senyawa yang bikin bawang punya aroma dan rasa khasnya. Oh, minyak atsirinya rusak ya? Iya, dan yang lebih penting lagi, kelembaban tinggi di kulkas itu bikin bawang nyerap air. Akibatnya apa? Jadi lembek, terus, nah ini, jadi tempat ideal buat jamur tumbuh. Sering kan lihat ada bintik hitam halus gitu? Iya, sering lihat. Itu jamur ya? Betul. Nah, beberapa jenis jamur ini ternyata bisa menghasilkan yang namanya mikotoksin. Mikotoksin. Kedengarannya serem. Itu lebih dari sekedar bikin sakit perut biasa ya? Jauh lebih serius. Sumber tadi negasin, mikotoksin ini tuh racun halus yang nggak kelihatan mata. Efeknya mungkin nggak langsung kerasa. Tapi kalau jangka panjang, wah, bisa ganggu fungsi hati dan ginjal. Dan, ya, lansia biasanya lebih rentan kena dampaknya. Waduh, hati dan ginjal ya? Jadi bukan cuma masalah lembek aja. Sarannya gimana dong buat bawang merah ini? Sarannya sih jelas, simpen bawang merah utuh, jangan dikupas. Di tempat yang kering, sejuk, terus sirkulasi udaranya bagus. Pakai keranjang gitu misalnya, jangan wadah kedap udara, apalagi kulkas. Terus, ya beli secukupnya aja. Oke, jadi musuh utama bawang merah di kulkas itu kelembaban ya? Sip. Nah, kalau dari bawang, kita pindah ke kentang. Ini juga nih, sering masuk kulkas alasannya biar nggak cepat tumbuh tunas. Kayaknya logis ya? Logis di permukaan, tapi ada konsekuensi kimiawinya gitu loh yang tersembunyi. Sumber kita ngejelasin kalau suhu dingin itu memicu perubahan pati di dalam kentang jadi gula. Pati jadi gula. Terus masalahnya di mana? Nah, masalahnya muncul pas kentang ini dimasak pakai suhu tinggi. Misalnya digoreng atau dipanggang. Gula hasil konversi tadi itu bereaksi sama asam amino di kentang, terus ngebentuk senyawa namanya akrilamida. Akrilamida. Kayaknya pernah denger deh. Ini senyawa yang berisiko gitu.
Betul, penelitian yang dikutip di sumber itu mengaitkan paparan akrilamida jangka panjang sama potensi resiko kerusakan saraf dan bahkan peningkatan resiko kanker. Wah, serius juga ya. Padahal kentang goreng dari kulkas kadang rasanya lebih garing gitu ya. Memang mungkin lebih garing, tapi ya itu tadi, ada resiko kesehatan yang nyertain. Jadi saran terbaiknya ya simpan kentang di tempat sejuk, gelap, ventilasinya bagus. Hindari juga masak kentang yang udah mulai tunasan atau warnanya kehijauan. Itu bisa ada solaninnya, racun alami lain. Luar biasa ya, suhu dingin bisa mengubah kimia kentang gitu. Oke, terakhir nih buat pembahasan kita kali ini, gimana dengan kopi bubuk? Banyak loh yang simpan di kulkas, katanya biar aromanya awet. Ironisnya, efeknya justru kebalikannya menurut sumber tadi. Kopi bubuk itu sifatnya kayak spons, nyerap bau banget. Oh iya, Iya, di dalam kulkas dia bakal nyerap aroma apa aja yang ada di situ. Bau ikan, kayak bawang, sambal terasi, wah macem-macem lah. Akibatnya, ya aroma khas kopinya hilang. Malah jadi aneh rasanya, bisa apek atau asem gitu. wah sayang banget ya kopinya. Terus ada lagi? Ada. Selain bau, kelembapan kulkas itu juga bisa memicu pertumbuhan jamur halus yang nggak kelihatan mata telanjang. Ada jamur juga di kopi. Apa dampaknya buat kita? Ya, buat Anda yang lambungnya mungkin agak sensitif, jamur halus ini bisa bikin iritasi, rasa mual, atau perih gitu. Jadi saran penyimpanan kopi bubuk dari sumber itu ya di wadah kedap udara, bagusnya sih kaca, terus taruh di tempat kering, gelap, suhunya stabil di ruang biasa aja, jangan sering-sering dibuka tutup juga wadahnya. Oke, jadi jelas banget ya. Kesimpulan besarnya berarti kulkas itu bukan solusi penyimpanan universal ya. Cara kita nyimpen makanan ternyata krusial banget. Nggak cuma buat rasa, tapi juga keamanan. Apalagi buat kesehatan lansia yang mungkin lebih rentan ya. Tepat sekali. Poin kuncinya itu kita perlu sadar kalau suhu dingin bisa micu perubahan yang nggak kita duga. Kayak tadi, ngubah pati jadi gula di kentang, bikin kopi nyerap bau dan lembab, ngerusak senyawa penting di bawang, atau bahkan ngubah proses fermentasi tape dan jadi tempat tumbuh jamur beracun. Sumber tadi juga sempat nyinggung soal potensi hilangnya antioksidan di minyak zaitun atau coklat hitam kalau salah simpen di kulkas. Wah, banyak ya ternyata. Ini jadi momen yang pas nih buat Anda, para pendengar, buat melakukan inventarisasi kecil di dapur mungkin ya. Coba deh setelah dengar ini, cek kulkas Anda. Ada nggak tape, bawang merah kupas, kentang, atau kopi bubuk di dalamnya? Mungkin ini saatnya evaluasi ulang cara nyimpennya berdasarkan info tadi. Betul, dan ini mungkin bisa jadi pemicu pertanyaan reflektif yang lebih luas juga ya buat Anda renungkan. Selain kebiasaan nyimpan makanan yang baru kita bahas ini, ada nggak sih kebiasaan dapur lain yang selama ini kita anggap sepele atau udah pasti benar padahal tanpa sadar punya potensi ngaruh ke kesehatan kita dalam jangka panjang? Nah, itu pertanyaan bagus untuk jadi bahan pemikiran kita semua.